Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok dengan tema 5 dengan saya Daniel Huta Barat. Saya Fadi Zalfa. Saya Muhammad Irfan Alvarino. Kami akan mempresentasikan tentang hasil analisa kami. Oke, di bagian dashboard analisis CV. Di sini bagian overview. Di sini ada analisis sentimen dan komunitas komentar YouTube IV Indonesia. Di sini kita ada mendapatkan total komentar sebanyak 2.816 dari 47 video YouTube. Lalu komunitas yang terdeteksinya ada 10 menggunakan algoritma Lofine. Jumlah klasternya ada 3 menggunakan K-means optimal. Lalu di sini ada akurasi SGBoost sebanyak 94,2% menggunakan metode TF-IDF plus smooth. Di sini ragu-ragunya ada 1715, minat beli tingginya ada 286, menolak EV ada 130. Selanjutnya di sini ada indikator performa dan sentimen utama. Di sini ada akurasi model SGBoost seperti yang tadi sudah saya bilang mendapatkan 90,2%. Lalu presentasi minat beli tingginya ada mendapatkan 13,5% dan presentasi menolak EV ada 6,2%. Lalu yang terakhir di sini ada rata-rata sentimen komunitas besar 19%. Di sini selanjutnya ada ringkasan klaster kecemasan netizen, yaitu yang pertama ada kecemasan baterai meledak, lalu ada infrastruktur yang kurang, dan yang terakhir ada hemat operasional. Oke, mungkin selanjutnya tentang klasterisasi dan trending bisa dibacakan oleh Muhammad Delpin. Untuk selanjutnya ada penentuan jumlah clustering optimal atau elbow. Di sini menunjukkan titik siku pada K3 yang dimana penurunan WCSS mulai melandai. Untuk selanjutnya ada virtualisasi dari K-means clustering. Dari cluster kecemasan baterai meledak ada ditandai oleh warna merah, cluster infrastruktur kurang ditandai warna hijau, dan cluster hemat operasional ditandai warna kuning. Dan sini ada dendrogram hierarchical clustering dan ada kata dominan per clustering yang dari kecemasan baterai meledak, infrastruktur kurang, dan hemat operasional. Dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke data dan klasifikasi. Metode klasifikasi yang kita gunakan yaitu algoritma SGBoost dengan ekstraksi fitur TF-IDF dan teknik smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Model mengklasifikasikan komentar ke dalam 3 label, yaitu ada ragu-ragu, minat beli tinggi, dan menolak EV. Akurasi modelnya mencapai 94,2%. Lalu di sini ada distribusi prediksi label SGBoost. Bar chart menunjukkan distribusi hasil prediksi klasifikasi, yaitu mayoritas komentar di tweet ada 1715, yaitu sekitar 81,2%. Ini dilabeli dengan ragu-ragu. Lalu diikuti oleh minat beli tinggi, yaitu sebanyak 286 tweet atau sekitar 13,5%, dan yang terakhir ada menolak EV sebanyak 130 atau sekitar 6,2%. Distribusi ini mencerminkan sikap masyarakat yang masih menunggu perkembangan teknologi EV. Lalu selanjutnya di sini ada confusion matrix SGBoost. Metrik konfusi menunjukkan performa model per kelasnya, yaitu di sini ada kelas ragu-ragu memiliki prediksi terbaik yaitu 334. Lalu diikuti minat beli tinggi 49 dan menolak EV 20. Kesalahan klasifikasi pada kelas menolak EV terjadi saat 5 komentar salah diprediksi sebagai ragu-ragu dan 3 komentar salah diprediksi sebagai minat beli yang tinggi, yang dapat dipahami karena kemiripan konteks linguistik antar kelas tersebut.
Selanjutnya ada workload per label klasifikasinya. Di sini ada 3 workload, yaitu yang pertama ada minat beli tinggi. Di sini ada mobil listrik dan murah. Lalu di sininya ada menolak EV. Selanjutnya ditandai ada mahal, ada di, dan ada tapinya. Lalu selanjutnya ada ragu-ragu. Di sini ada EV dan baterai. Ini mencerminkan ketidakpastian teknologi. Dan di sini ada akurasinya, yaitu 94,2% keseluruhan ketetapan prediksi modelnya. Lalu di sini ada precision, itu sebesar 90%. Rata-rata persis per kelas label. Dan ada recall-nya juga sebanyak 88%, rata-rata sensitivitas per kelas label. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel mengenai SNA dan dashboard. Sekarang saya akan menjelaskan SNA dan dashboard. Untuk analisis jaringan sosial, kami menggunakan algoritma Louvain untuk mendeteksi komunitas di antara komentator YouTube EV. Jaringan dibangun berdasarkan kesamaan topik komentar, menghasilkan 10 komunitas dengan ukuran bervariasi. Lalu di bawahnya terdapat gambar SNA-nya. Di sini karena 10 komunitas, jadi kami memiliki 10 node yang berbeda dengan warna yang berbeda. Di bawahnya terdapat ringkasan 10 komunitas EV. Kami memberikan namanya K0, K1, K2, K3 untuk memudahkan. Jadi bisa dilihat pada tabel berikut. Komunitas terbesar, komunitas 4, terdapat 112 anggota, fokus pada topik subsidi EV dengan sentimen positif 0,319, didominasi diskusi tentang kebijakan pemerintah mendukung adopsi EV. Lalu komunitas paling negatif, komunitas 9, dengan skor minus 0,273, komunitas terkecil dari 10 anggota dengan sentimen paling negatif. Topik terkait subsidi EV dengan 18,2% komentar negatif. Lalu komunitas pro EV terbanyak, 7 dari 10 komunitas. Mayoritas komunitas memiliki kecenderungan pro EV atau netral, menunjukkan iklim diskusi yang relatif positif terhadap EV. Rata-rata sentimen 0,190 atau positif. Rata-rata skor sentimen seluruh komunitas bernilai positif, mengindikasikan pandangan umum masyarakat yang cukup mendukung EV. Untuk semua data yang kami sebutkan tadi bisa di-download pada halaman overview di paling bawah, bagian dekat-dekat footer. Kami sudah menyediakan 10 dataset yang telah kami analisa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.